badannya itu kayak kurus, lemah, otot-ototnya udah atrofi karena nggak pernah gerak bebas selama bertahun-tahun. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, coba bayangin ya, lo baru aja pulang sekolah, rumah lo itu tinggal beberapa menit lagi, dan tiba-tiba lo ini menghilang, nggak ada saksi, nggak ada jejak, seolah-olah tuh lenyap gitu aja. Dan 9 tahun kemudian, lo akhirnya ditemuin, masih di kota yang sama, dan yang bikin lebih merinding, tempat lo dikurung itu ternyata selama ini berjarak beberapa ratus meter dari pos polisi. Ternyata selama 9 tahun itu dunia luar tetap berjalan seperti biasa, sementara lo terjebak sendirian di sebuah kamar yang sempit. Ini adalah kisah Fusako Sano, korban salah satu penculikan dan penyekapan paling mengerikan di Jepang, guys. Kasus ini dikenal dengan nama Niigata Girl Confinement Incident. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Jadi, tanggal 13 November tahun 1990 di Sanjo, sebuah kota kecil di prefektur Niigata, Jepang, bagian utara. Waktu itu musim gugur udah mulai dingin, dan hari itu ada pertandingan baseball di sekolah. Dan Fusako Sano, murid kelas 4 SD, umurnya ini 9 tahun, dia juga lagi nonton pertandingan itu. Dia ini anak biasa aja, dari keluarga biasa aja, gak ada yang istimewa sama dia sebenarnya. Tapi pas dia balik dari sekolahnya, dia ini gak pernah kembali dan sampai ke rumahnya, guys. Entah di mana persisnya, entah gimana caranya, emang gak ada yang tahu kronologinya. Fusako ini menghilang. Gak ada yang lihat dia diculik, gak ada yang denger teriakan dia. Tiba-tiba tuh kayak hilang gitu aja, guys. Nah, begitu Fusako dilaporin hilang, polisi ini langsung gerak cepat, guys. Dan ini tuh bukan kasus kecil. Anak SD yang hilang di kota kecil langsung jadi berita besar, guys. Pencarian ini besar-besaran digelar. Rumah-rumah didatengin satu-satu, tapi hasilnya ini nihil. Gak ada petunjuk sama sekali dan gak ada barang bukti juga. Bahkan gak ada teori yang masuk akal gitu buat kasus hilangnya Fusako ini. Sampai polisi mulai mikir yang kedengarannya kayak mata-mata gitu, kayak di film mata-mata gitu. Nah, salah satu teori yang sempat dipertimbangin serius yaitu Fusako ini diculik agen intelijen Korea Utara. Kedengerannya tuh emang berlebihan sih. Tapi ini bukan teori asal. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, minimal belasan warga Jepang emang bener-bener diculik dan dibawa ke Korea Utara waktu itu. Buat kepentingan mata-mata mereka, ya wajar sih mereka mempertimbangkan teori ini. Karena pernah kejadian kayak gini nih, guys. Tapi ternyata teori ini salah total, guys. Ternyata pelakunya ini bukan mata-mata asing, tapi orang yang nyulik Fusako ini masih satu daerah ternyata, guys. Di daerah Niigata juga. Pelakunya ini bernama Nobuyaki Sato, umurnya 28 tahun. Dia ini pengangguran dan menurut banyak laporan punya gangguan mental yang gak pernah ditangani dengan benar, guys. Ternyata Sato ini maksa Fusako masuk ke dalam mobilnya. Terus Fusako dibawa ke rumahnya yang berada di Kashiwazaki, yang masih berada di daerah Niigata, tapi beda kota gitu. Jaraknya itu sekitar 50 kilometeran dari tempat Fusako ini diculik. Di rumah itu Sato tinggal berdua sama ibunya, dan di lantai atas itulah, guys, Fusako dikurung di sana. Dan yang bikin nyesek, rumah Sato ini cuma 200 meter, guys, dari pos polisi.
Fusako ini dikurung selama 9 tahun di sana. Padahal nggak jauh dari pos polisi, tempat yang seharusnya bisa nyelamatin dia gitu. Dan ternyata Sato juga bukan orang asing buat polisi. Setahun sebelumnya, di tahun 1989, dia ini udah pernah ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap gadis lain, guys. Tapi entah gimana, namanya ini hilang dari catatan kriminal. Dan waktu Fusako diculik, polisi ini nggak pernah ngaitin dia sebagai tersangka. Kayak kurang kritis gitu polisinya, guys. Kayak udahlah, mungkin bukan dia gitu. Dia kan gangguan mental. Mungkin gitu kata polisi. 9 tahun 2 bulan. Itu lama banget, guys. Waktu yang Fusako habiskan di kamar itu. Bayangin aja guys, 9 tahun gak pernah lihat dunia luar. Dari dia anak-anak sampai dia ini tumbuh menjadi remaja. Menurut pengakuan Fusako sendiri, di awal-awal dia ini ketakutan setengah mati katanya. Tapi lama-lama dia ini nyerah. Bukan karena pasrah begitu aja, tapi karena udah nggak ada tenaga dan harapan buat ngelawan. Ya wajar sih, dia ini tuh masih kecil, umurnya aja masih 9 tahun, udah pasti tuh takut banget gitu. Sato ini ngiket dia selama berbulan-bulan di awal penyekapannya, guys. Fusako dipaksa ngerekam siaran pacuan kuda di TV. Dan kalau nggak nurut, dia ini dihukum pakai stun gun, diancam pakai pisau atau dipukulin. Dia ini dikasih baju cowok punya Sato buat dipakai sehari-hari. Makan 3 kali sehari, makanannya ini makanan instan, guys. Atau masakan dari ibunya Sato yang tinggal di lantai bawah. Rambutnya juga ya yang motongin ini si Sato gitu. Padahal tuh ada ibunya loh di bawah ini, tapi ibunya itu tuh kok nggak mau lapor polisi gitu. Ya wajar sih ya, ibu pasti belain anaknya, takut nanti si Sato ini ditangkap polisi kalau dilaporin. Di lantai atas itu tuh nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet, guys. Fusako cuma bisa mandi sesekali itu doang kalau diizinin gitu. Dan kalau si Fusako ini mau buang air kecil atau buang air besar, beberapa menyebutkan dia itu pakai ember atau plastik gitu. Nah, setelah nanti diizinin baru deh itu bekas kotoran dia itu dibuang gitu. Hari-harinya Fusako ini cuma dengerin radio dan baru di tahun terakhir penyekapannya dia diizinin nonton TV. Dan ternyata guys, pintu kamarnya itu sebenarnya nggak pernah dikunci gitu sama si Sato. Tapi selama 9 tahun, Fusako nggak pernah sekalipun melangkah buat keluar dari ruangan itu. Karena saking ketakutannya si Fusako ini, walaupun kamar nggak dikunci, dia ini bener-bener nggak mau dan nggak berani keluar dari kamar itu. Jadi kayak mungkin trauma takut gitu. Ya karena kalau sampai dia ini melanggar, udah pasti kan ketahuan sama Sato, udah pasti dipukulin, disetun kan. Takut dia pasti. Di lantai bawah itu ada ibunya Sato, tapi dia ini nggak pernah kontak langsung sama Fusako. Setiap kali dia coba naik ke atas, Sato ini langsung jadi kasar dan melarang dia deket-deket ke situ. Meskipun begitu, polisi ini percaya ibunya Sato pasti tahu ada yang disekap di atas sana. Salah satu buktinya, dia diduga pernah beliin pembalut buat kebutuhan nih Fusako. Yang bikin situasi ini akhirnya kebongkar justru dari ibunya sendiri sebenarnya. Di Januari 1996, dia sempat ngehubungi Pusat Kesehatan Masyarakat Kashiwazaki karena khawatir sama perilaku anaknya yang makin aneh dan kasar. Tapi gak ada tindak lanjut yang serius waktu itu. 4 tahun kemudian di Januari tahun 2000, dia ngehubungin lagi 2 kali. Tanggal 12 dan 19 Januari. Dia ini minta petugas datang ke rumahnya kali ini. Akhirnya ada yang bergerak, guys. Terus pada tanggal 28 Januari tahun 2000, petugas akhirnya datang ke rumah itu. Tapi begitu mereka sampai, Sato malah bikin keributan. Sampai akhirnya polisi dipanggil untuk datang ke lokasi. Dan di tengah keributan itu, seorang perempuan mendekati petugas, umurnya 19 tahun. Dia bilang kurang lebihnya tuh gini,
Dia diculik deket sekolahnya oleh seorang pria yang maksa dia masuk ke mobil. Dan selama 9 tahun dia nggak pernah sekalipun melangkah keluar rumah itu. Sampai hari itu, hari pertama dia keluar lagi. Nah, dari situlah Fusako Sano yang disekap selama 9 tahun akhirnya ditemuin lagi, guys. Bukan karena penyelidikan polisi yang berhasil, tapi karena kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Akhirnya Fusako ditemukan. Kondisi Fusako waktu ditemuin itu badannya itu kayak kurus, lemah, otot-ototnya udah atrofi karena nggak pernah gerak bebas selama bertahun-tahun. Dia bahkan susah buat jalan normal, guys. Tapi secara medis dia dinyatakan nggak ngalamin luka serius dan akhirnya dipertemukan lagi sama orang tuanya. Akhirnya Fusako balik lagi, guys, ke orang tuanya. Ya bayangin aja 9 tahun hilang terus balik lagi. Pasti seneng banget tuh orang tuanya. Si Sato ini langsung dirawat ke rumah sakit jiwa begitu dia ditemuin. Karena dianggap nggak stabil secara mental si Sato ini. Status dia ini berubah dari terduga jadi tersangka resmi di pertengahan Februari tahun 2000. Dan dia resmi ditangkap, guys. Persidangannya ini dimulai pada bulan Mei tahun 2000. Jaksa penuntut ini sengaja hati-hati banget dalam prosesnya, guys. Supaya nggak makin ngerusak kondisi mental Fusako. Mereka bahkan masukin tuduh-tuduhan kecil kayak pencurian pakaian dalam wanita. Biar Sato bisa dipenjara selama mungkin. Januari pada tahun 2002, Pengadilan Distrik Niigata jatuhin vonis 14 tahun penjara dari maksimal 15 tahun yang mungkin dijatuhin. Tapi ini belum selesai. Kemudian tuh dibanding pada Oktober 2002, Pengadilan Tinggi Tokyo malah nurunin hukumannya jadi 11 tahun. Kasus ini kemudian naik lagi ke Mahkamah Agung Jepang. Dan Juli tahun 2003, Mahkamah Agung setuju sama argumen jaksa. Sehingga vonis awal 14 tahun penjara dikembalikan dan dijadikan sebuah final gitu. Dan Sato setelah melalui hukumannya di penjara akhirnya bebas dari penjara pada April tahun 2015, guys. Sekitar tahun 2017 dia ini meninggal dunia sendirian di apartemennya di Chiba di usianya yang pertengahan 50-an. Sementara itu Fusako perlahan mulai bangun hidupnya yang baru. Kesehatan fisiknya semakin membaik seiring waktu. Dia mulai bantu-bantu di sawah keluarganya, suka moto-moto bunga pakai kamera digital, dan bahkan berhasil dapet SIM dia, guys. Tapi trauma dari 9 tahun itu nggak gampang hilang, guys. Dia masih kesulitan buat bersosialisasi normal. Temennya ini sedikit dan lebih suka jalan-jalan sendirian. Keluarganya sendiri milih nggak pernah bicara ke publik soal apa yang mereka alami. Ironisnya, tragedi Fusako belum berhenti di situ. Tahun 2007 dia harus menyaksikan langsung ayahnya tenggelam di dalam kolam saat mereka ini lagi jalan-jalan santai berdua. Kasus ini juga ninggalin luka buat institusi kepolisian Jepang. Publik ini marah begitu tahu gimana lambatnya respon polisi. Termasuk fakta bahwa kepala kepolisian prefektur Niigata malah lagi main mahjong, guys, pas malam penemuan Fusako. Bukannya turun tangan langsung ngawasin situasi, malah main mahjong polisi ini. Emang agak lain emang polisi satu ini kepalanya lagi. Nah itu tadi, guys, kisah dari penculikan Fusako Sano yang ditemukan kembali setelah 9 tahun. Buat kalian selalu hati-hati karena kejadian ini bisa menimpa siapapun. Jangan biarin anak kalian jalan sendirian, guys. Oke guys, kalau lo suka video kayak gini jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.